mengenai Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, kemudian mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Sidratul Muntaha Mustawa, kemudian malaikat Jibril tadi dinda ngiring. Bahasa kita Jibril pala kan. Ka balangan tat aku di bumi sampai ke ini, maka kabar dinda. Oi, katanya Nabi Muhammad, aku tidak tahu masuk situ tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu gerutu Nabi Muhammad itu. Sejarah paling gerut adalah Nabi Musa, gerut Nabi Musa itu. Anyampai diancakannya sinar ngage Allah, nantang nak bertemu dengan Allah, pingsan. Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebat Nabi kita tuh. Nah, setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala terjadilah dialog, maka dijadikan dalam bacaan salat at-tahiyatul mubarakatus terus thayyibah lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan untuk nabiku. Kemudian Rasulullah walaupun dia dalam keadaan sedih masih merupui kita itulah cinta Rasulullah tuh dari dunia sampai akhirat dengan umat tuh. Masih rupuinya denda keselamatan untuk dirinya baik. Tapi sambungannya assalamu alaina wa ala ibadillah. Keselamatan pula katanya bagi orang-orang yang soleh, umat-umatku yang hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Itu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ku singkat lagi, turunlah udah menerima itu tadi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini kan jadinya nineng ibarat nineng kita nih memang gerut nih onti nih. Tapi pukulan ka bacong mau bahasa kita. Oh ya aku nih dapat perintah salat 50 waktu Rasul. Anu tapi namanya Nabi Musa neng mau bahasa kita. Ai dia dekal kok katanya. Lah dicoba nge umat-umatku sebelumnya bezak gedang tinggi dong abang dong mancung dia sanggup. Di 50 waktu lebih rendah daripada itu. Ngusul lagi, Tuhan tuh minta direndah lagi katanya kan. Minta dikurteng lagi, membahas kita. Balik lagi Nabi Muhammad ini. Bolak-balik sampai terjadilah 9 kali. Sehingga bersisilah tinggal 5 waktu 17. Walaupun dia 5 waktu, akan tetapi satu waktu kita laksanakan sholat itu, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat derajat. Jadi 5 kali 10 tetap 50. 5 kali 10 tetap 50. Ngulang lagi lah tinggal 5, kata Nabi Musa, ngadap lagi ke batu ngai Tuhan, Muhammad deka mampu umat ke batu. Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Musa, aku lama maluan ngadap Tuhan telah berulang-ulang. Ini baik karena aku memikirkan dan cinta dan sayang kepada umatku sehingga 5. Udah ini aku dinda lagi katanya. Maluan aku katanya kan. Ternyata memang benar nian apa yang diomongkan dipesankan oleh Nabi Musa itu banyak jemaah dia sanggup melaksanakan solat 5 waktu. Bukan jemaah di sini, hanya jemaah di ibadah kami. Jemaah di ibadah kami. Jemaah di ibadah kami. Dia boleh nyinggung jemaah ini deh. Dia boleh. Dia boleh. Kan jemaahnya kan mudah tersinggung. Kan baik itu. Minta aku atau sih kok. Terus nih. Ini kita terus. Lah panjang sejam masih terus tuh lah. Minta sih aku. Masih terus tuh loh pokok kan. Hanya aku kukinai Pak. Aku ceramah pesan kiaiku dulu di Bogor katanya. Kalau katanya jemaah tadi ya, jamaah ya kabar ceramah itu kinai. Amadela 3 kali berkali katoplah katanya. Duduk tadi. Karena jemaah tuh asing asam murad, asing mah katanya. Jika mau itu. Tama apa minum deh. Sampai kemana tadi? Latuwon deh tadi ya. Jemaah di ibadah kami, itu. Jangan tersinggung kamu. Tidak tersinggung. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah itu pulanglah Rasulullah, diceritakan orang yang pertama kali percaya adalah Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar Siddiq adalah yang dapat dipercaya.
Nah, pertemuan-pertemuan itu di dekat cerita karena lah malam kan, jadi aku ambil kesimpulannya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari perjalanan Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebut? Itu apa kesimpulannya? Yang pertama adalah kita ini adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang mulia. Apa buktinya? Karena manusia itu mulia, maka sampai-sampai Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan tersebut terletak pada fisik manusia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panca indera yang begitu lengkap. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala letakkan yaitu akal pikiran. Dengan akal pikiran tersebut dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merenungkan, mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang ada dalam diri manusia maupun di luar diri manusia, alam beserta isinya ini. Kalau kita merenungkan itu, maka bertambahlah iman kita, bertambahlah ketakwaan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ketika manusia itu akal pikirannya dikuasai oleh nafsu, maka manusia itu akan rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Banyak yang memonondong, mononak dan lain sebagainya. Lebih rendah daripada binatang. Jadi lebih rendahnya apa yang disebut di dalam surat Al-A'raf. Ya. Tu apa contoh Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kaku contoh kakakku muneng-muneng ka. Aku dulu pernah mengemai neneng. Jadi ni ino. Jadi digemai neneng ni tadi. Neneng tadi bercerita tentang ayam. Cong katanya ada ayam. Nanti perhatikan ini sampai kepada hikmah. Ada ayam cong katanya ayam ni merotes ngake endong ngene. Ayam ni dah ngumpul-ngumpul pula. Ayam alon-alon lah taruhlah kan. Belakang alon-alon. Apa kata anak ayam tadi? Neng mak ngapunian sangka manusia tu namanya banyak. Katanya surang bahkan 3 ada 2. Sedangkan kita ni nama gisiko. Nama kita ayam. Nama manusia tu katanya rata-rata 2. Betul. Abdullah dipantau? Betul. Nurlela dipantau? Noi. No ya. Apa lagi? Oh, apa lagi kira? Siapa lagi? Siapa? Jadi ayam tadi Bu merotes deh. Merotes katanya mak ngene ngapunian manusia itu katanya banyak benar namanya. Kita ni gisiko katanya ayam nama kita ni. Tu apa kata jawaban dong? Nah katanya memang manusia itulah tapi pada hakikatnya manusia itu katanya satu dia mati namanya siko. Namanya mayit. Siap belum? Namanya mayit. Calon mayit kan? Itu kan? Udem itu nak katanya empok dia besar tinggi alap katanya bermobil banyak berpajero berterios beralphard berkijang betapa gitu tuh. Segala ada kendaraan yang akan ia bawa menghantarkan ia ke tempat perhitatan itu cuma satu kendaraan tersebut adalah reringge. Siapa masuk pasti mati. Siapa masuk pasti itu. Udem itu mereka debde gitu itulah warnanya hijau atau hitam mereka. Qalu inna lillahi nek terios nek apanza tadi dek boleh ngantat sial katanya padahal dia melinya tu nek bayangan kita itu udem itu nak katanya badau balik gisiko badau paling bawah pula di dalam kuburan. Rumah lagi sikok pula kuburan. Itulah hakikat manusia itu katanya sikok kali. Kalau mereka tidak membawa amal, mereka tidak menggunakan dan memanfaatkan kemuliaan di hadapan Allah pada waktu hidup, maka dia akan lebih rendah.
Lebih rendah. Kita nih kata Allah pun baik lagi Pak. Kira-kira kamu di hutan bertemu ngagi tengkorak jema tetepe, ngagi bertemu ngagi kira-kira rangka tulang bagong. Nek mana nih takut kamu? Hah? Hasilnya terkelenjet kamu tengah hutan ngina tengkorak tuh. Ya deh. Perhatikanlah kamu. Allah apanya kita main naginya keliling kita lagi takut. Jalan deh. Itu nih bayangan. Nah, kata dong ayang itu, nah itu kita harus bangga kalau manusia itu dia tidak beramal. Jadi nak, hak kita nih katanya kalau kita mati baru nama kita banyak. Nama kita banyak. Siapa namanya? Ayam panggang, ayam goreng, sop ayam, apa lagi? Ayam taki, chicken, ayam semur. Ayo. Banyak dia namanya. Udem itu nak tempat kita begitu mulia dan sangat tinggi dibanding dengan manusia. Di mana pada kita? Di rumah makan sederhana, di rumah makan padang, di rumah makan siang malam dan lain sebagainya. Tekangkang aurat kita tuh mak, katanya balong kita besar putih di kuning-kuningi dikit tuh, isan di kelas presiden sampai jema bawah ngap katanya sengote. Kalau manusia nak belagak, lu mana kena pergi besar putih tinggi lo di ini, lo ada yang kuning gila ngojok dikit ha. Hanya dia nak tambah ya aku ngojok-ngojok tuh. Kalau kata kamu nak tambah amplop, aku dia nggak kau nyamplop tuh. Jadi Allah lo mana bayi jema siapa kagak nyengutu kata itu. Allah peluman kena manusia itu siapa yang galak nyengut tu? Hah? Aku nimpu banyak bacaan, misalnya kan ada jemaah mati, banyak bacaan, banyak jampian, tungguin, tu cancang dia kan di kamar, berapa? Aku nunggu, pais katanya kan, dia bergerak tu, oh lagi ya, aku melompat lewat dia bertangga lagi. Saking takut. Nah, apa yang dapat kita ambil hikmah daripada tadi? Jadi aman kita tadi lebih rendah daripada mulialah binatang tadi daripada kita. Maka di awal tadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah. Itu kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalimat daripada subhana. Di dalam tafsir itu kalau ayat itulah diawali dengan kalimat subhana, artinya itulah didetawagi diterima dengan akal pikiran kita. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini perjalanan yang amat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Kalau delot isan di Masjidil Haram delot apa namanya majema capai gal gunung-gunung sot delot logos. Menurut cerita jema sana di Mbah Google apa to? Di Mbah Google 3 bulan berjalan ke situ. Maka Rasulullah dalam semalam selesai. Artinya didetawagi dimasukkan ke dalam akal pikiran. Ini ya pacak makanya adalah hubungan iman dan ilmu. Kalau iman tanpa ilmu dia pula tahu. Sama halnya kata Kiai kami Dalo Abu Zar, katanya nak agama itu sama halnya seperti gajah nak dimasukkan ke dalam lubang jarum. Mungkin tidak? Gajah nak dimasukkan ke dalam lubang. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Asa ada ilmunya, cincangi kapo. Sama halnya dindak ke Jakarta sampai dalam waktu 45 menit. Ama kita belum dia dapat ilmunya mana mungkin katanya kelahat baik lagi 2 jam. Hanya aman kita lah ada ilmunya, oi sesuai berkapal terbang salat ini katanya. Kepinding sampai dia ke Mekah, percaya dia? Percaya dia? Ngikut. Nah kira-kira itulah Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kalimat subhana itu kan maha suci Allah itu dianuka lah di keakalan lagi gitu. Maka makanan itu adalah makanan iman. Sama halnya misalnya anak ini ya. Ini anak ini ya, toh berarti ini kalau secara akal dan pikiran kita anak ini ada bapak.
Itu hukum sebab akibat ada dong adi. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala di denda itu, di denda bendong, di denda bawa pang. Siapa contoh? Siapa contoh? Nabi Isa dinining ada dong. Nabi Adam. Dek bendong dek. Ini anang kita tuh. Ini isan di tulang rusuk paling bawah paling bengkok. Maka dia pacak ngiri kita tuh. Maka banyak di KPK tuh laju dua belaki bini dia anotat. Dua belaki bini dia kan kebuang galak. Gara-gara di kiri tadi itu tuh. Tulang rusuk paling bawah tadi dikit-kit kayaknya galak. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi bagi Allah dia mungkin empo dia bendong, empo dia babapang, pacak. Odem itu apa namanya? Dia babapang, pacak pula. Ada siapa dia? Nabi Isa. Odem itu kalimat subhanallah itu dipakai kalau kita takjub minat segala sesuatu tuh. Maka ada dua. Subhanallazi di surat Yasin itu 30 berapa itu? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha itu kan? Itu. Dalil itu tentang dua jenis. Tentang jemaah lanang lagi betina. Jadi kita ngina dak kecil tadi misalnya lahir. Lahir dini tadi kan hidung mancung, putih, alap, belesung pipit, bibir gabang, alapnya lu cabi kan? Subhanallah kata kita kan. Alangkah alap ini. Ngapa? Karena endong bapak ngakaro. Asedek mungkin kan? Subhanallah kata kita kan. Alangkah alap dah kecil ini. Dek mungkin karena endong bapak di dalam nih onte nih. Macabaka artinya di luar takjub gitu kan. Takjub. Subhanallah. Jadi itu topo makanan iman. Maka mbak ini Bapak Ibu hadirin sekalian banyak jemaah anti-antinya peringatan. Padahal peringatan-peringatan ini adalah sangat penting bagi kita karena iman kita ini manusia biasa ini naik turun. Aku mendang berduit naik imanku. Sembayang tu dapat yang taju itu aku kan. Ko kilam-kilam nian pokok Fatihah tu kan. Mendang berduit. Ada pula manusia ni dia dang berduit lupa dengan Allah. Ada pula ni dia dang di bawah buntu beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala tambah iman. Ada pula ni dia buntu tambah rusak ni kan. Senginya sembahyang lapa-lapa pelepes senginya kan. Oh, inna sholati wa nusuki. Terus selesai kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dige pula inna sholati, inna susuki wa nusuki. Wa televisi nambah lagi, wa bini nambah lagi, tambah. Lah kecil kalau itu. Cepat lagi, tapi dia ilmu. Itu kan. Jadi iman kita ni naik turun. Inilah guna peringatan ini. Peringatan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis itu kalau diisi dengan zikir, diisi dengan bacaan-bacaan Allah, dia bercerita dengan para sahabat dulu, nanti akan ada umatku yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah berjabat tangan denganku, akan tetapi mereka mengagung-agungkanku, mereka memperingati aku, katanya kan, maka kelak mereka akan masuk surga bersama-samaku. Amin ya rabbal alamin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayang cinta kepada kita dunia hingga akhirat. Lain lolo kita cinta dan sayang kita ngagi Rasulullah tu aku anggau. Keruan ngaku anggau. Pak, keruan ngaku anggau. Ngaku gala anyo kateo bukti. Aku anggau itu namanya. Aku palak-palau. Ngaku gala dia bukti. Maka kita membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbukti pada malam hari ini. Isra Mi'raj kita peringati, kita membicarakan Rasulullah. Maulid Nabi kita memperingati, membaca Rasul, mengingatkan Rasul. Kemudian 17 Ramadan mengingatkan Rasul. Dalam salat 17 rakaat mengingatkan Rasulullah. Kemudian ketika khutbah dijadikan rukun. Kemudian berdoa kita maka cepat maka dikabulkan oleh Allah. Maka itu pula terbukti di nyagu-nyagu kalau kita membicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita menceritakan tentang dunia beserta isinya nih, mudah benar nyagu, mudah benar bosan. Contoh, aku nak nanya nggak ibu, jawab nggak jujur. Siapa ada lakinya di sini? Siapa ada lakinya di sini? Hah? Dide kali? Gila wakil. Bo, jawab nggak jujur aja. Mama nak galak kamu tuh? Hah? Galak dia dong? Hah terus? Jangan terus nih, serius nih. Hah? Serius. Jadi Bu, kamu ini cinta dan sayang kepada suami ini sampai kapan? Sampai aneh kalah kamu. Sepakat sampai ngapa kecil benar di belakang tuh? Hah? Cinta dan sayang dengan suami sampai mati. Kalau dia mati, kalau dia mati, dia boleh. Bapak-bapak ini baik itulah perlu kata kamu kamu lanang tuh mana cinta dan sayangnya kami nge istri ini. Baik itulah perlu semasa ibu masih hidup. Kalau lah mati, setengah hidup. Artinya apa itulah kan? Ini lalu lagu pangkal tadi barulah 1 bulan. Apalagi yang di ibadah kami itu Bu, nyanyi-nyanyi pengantin nih. Di sini nyanyi di pengantin namanya. Katanya apa? Gibaru ini kan muta lagi ditakui. Nyala dah. Baiklah kata MC tadi kan. Baiklah kita panggil, kalau tadi dihibur dengan undangan dan dusun laman, sekarang kita katanya dihibur oleh kedua mempelai untuk mengakhiri masa lajangnya. Oh, dinjok kamek tadi. Dinjok kasih kok dinda nak dunia. Tuh apa lagunya? Begagayapan ini tadi kan? Begagayapan. Kardos tadi pemain. Kardos tadi. Lagunya apa? Cuma kamu. Nah, sengaja nyala dia kerana lagi pada singkona. Cuma kamu. Asalnya dia kedua dunia ni kan. Sayangku di dunia ini cuma kamu. Ndak ilo ndak karo suaganya dalam sejarah namanya pengantin nyanyi. Kardos tadi, kaset pertama tadi, vokal pertama, album pertama pasti laku. Pemain terus tadi cuma kamu. Sengganya jawab pulang nenek lanang tadi yang ger-ger. Tanpa kamu. Itu kan? Nikmati. Tanpa ku rasa dunia ini. Itu kan? Kata bapak-bapak ada di belakang. Deda katanya. Dia kan nyampai setahun. Bukti kalah katanya. Nah ternyata Bu, dek nyampai nian setahun. 4-7 bulan bebantah. Karena dia tahu menyelesaikannya dalam permasalahan dalam kehidupan itu karena dia pernah ngaji. Sehingga nak diancakkan nian tadi kan emosi kedimak laki-laki tadi. Balik lagi sererang ngajai anak kan, ada pula jam sedekah. Kalau dulu kita dengarkan suara Mas, kebetulan dia sedang balik, katanya kami minta untuk membawakan 1 lagu lagi. Lagu apa katanya Mbak? Dainya tadi lah di dalam pagi. Dia tahu lagi, senginya dia ini tadi. Nak tancak tu lah resia. Ikuti bayar katanya. Tahu apa lagunya? Terpaksa aku pergi jauh darimu. Betul kan? Tak tahan rasanya terus begini. Apa katanya di belakang tadi? Oi katanya, lagu bantat itu katanya. Digi lagu cuma kamu aku cinta tadi kan? Digi katanya tadi. Masuk 3 ngai 10 tahun lain lagi lagunya. Wanita mana pasti tak tahan. Ya kan? Apabila suami ringan tangan. Kata bapak-bapak tadi memang dia itu dulu kata alapu waktu dia dulu katanya masih gadisan. Dainya bulat lo telo angse katanya tumite lo telo ayam dusun katanya. Mbak Ina gini lah pitak-pitak dainya tuh. Rupanya mas agak gagal rupanya itu. Karena didengar ngaji. Kalau kita ngaji Bu, kita mempecahkan masa lalu itu.
Kalau kita ngaji menyelesaikan permasalahan tadi tidak lain curhat, hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, sesibuk apapun dalam kehidupan kita, injek benar kita nge anak, injek benar nge kebun, injek benar nge gawean, injek benar nge cucung, jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku bacakan tadi dalam imam tadi, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anakmu, hartamu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu. Inje benar kita ngena lalai gale. Sehingga kita awak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara kaffah. Akan tetapi kita tidak masuk, kita nunggu Islam masuk ke rumah kita. Ini nih laju berjantai itu. Keren nggak berjantai? Bahasa Inggris tingkat tinggi berjantai itu. Dia tahu lagi menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Empaya ada masalah dikit lah buat status. Kedima tadi disebutkan kan. Awak latu, kalau latu itu sebenarnya dia ngayau HP neman lagi. Dia nak ngejel HP lagi. Kejel lah atau apa namanya tas B. Jangan neman lagi. Empu ada HP morotal diisikan ngaji-ngaji, ceramah. Ini dia kadang-kadang nineng-nineng buat pula grup nenek-nenek. Saya diceritakannya mulai ya menantu ko dede karo iga nantu ko to katanya. Di dena terte katanya kan. Empai masak kayak ikan sekali lah bedindang dusun laman, lailok benar. Anak muda mbak itulah pula kan dibuat pula status satu di mata tadi kan. Engkau tidak sekejam seperti apa yang kubayangkan. Lek katanya. Di chat, lah berangkat itu tadi kan. Timbalinya ngekanci juto tadi caur kah katanya. Banyak dia terjadi lah itu. Banyak muka aib keluarga. Sehingga kita lalai makan sekendak kita saja dia berbismillah lagi kan. Satu dia makan melurus ke badan kenyang ke berdoa 3 kali. Dia secara Islam suap pam teguk belet betong busong kaget. Makan tu tadi kan tanyanya anak di sekolah, ngagi guru. Nak katanya lo mana? Lah diajar kalau kamu katanya. Siapa nih pajak kunjuk hadiah. Lah diajar kalau katanya kamu amu dia makan tu apa dia katanya baca kananya. Oi katanya Pak pajak aku. Ku kina ibu aku tu katanya. Satu dia udah makan melentik 3 kali, minum got 3 kali. Itulah karena kita ngenjok contoh yang salah. Itu. Terus terus jangan buka tini, asa kemuncang saja. Tini masih ngaji nih nano tini. Ladu kali kamu tuh buku dulu, sekali lagi. Minum kuda ya. Malu anak teman-teman. Jadi yang keempat itu apa? Yang keempat kesimpulan